Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak semua. Ananda siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Pinang yang selalu berbahagia, ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berolahraga, jangan lupa mengkonsumsi vitamin dan sayur-sayuran, ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung, tapi percayalah, selalu ada cara untuk bisa kita saling membagi ilmu-ilmu pengetahuan kita, walaupun dengan cara pembelajaran seperti daring atau online seperti ini. Dan Bapak doakan semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, berbahagia selalu di rumah, ya. Selalu berdoa kepada Tuhan semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit ini dan semoga kita semua bisa bertemu kembali bertatap muka secara normal. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita, masih membahas tentang sistem gerak pada manusia. Tetapi pada pertemuan kedua ini kita akan lebih memfokuskan kepada masalah persendian dan otot. Jadi kita akan bahas mengenai masalah persendian dan otot. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi apa sih tujuan kita belajar pada pagi hari ini? Anak-anak harus tahu. Tadi kita sudah bahas, ya, mengenai sistem gerak pada manusia pada pertemuan yang pertama kemarin. Sekarang kita akan lihat apa sih tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Di sini bisa Bapak perhatikan, di sini ada 5 tujuan penting yang harus kita dapatkan pada pertemuan pagi ini. Yang pertama, anak-anak setelah belajar nanti akan dapat mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Ya, jadi anak-anak akan dapat mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mendeskripsikan jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot. Dan yang keempat, anak-anak bisa mendeskripsikan fungsi-fungsi otot bagi manusia. Itu dia. Yang kelima, yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi itu lebih kurang ada 5 poin penting yang akan kalian dapatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan bisa mempelajarinya dengan baik. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan lagi mengenai kita akan membahas mengenai masalah persendian. Persendian atau bahasa IPA-nya disebut dengan nama artikulasi. Ya, artikulasi. Jadi sendi atau persendian itu kata dasarnya sendi. Sendi itu apa sih yang dimaksud dengan sendi? Di sendi itu ada yang tahu? Bagus. Itu Bapak dengar ada yang jawab tadi itu. Di sendi adalah hubungan antar tulang. Pinter. Hubungan antar tulang. 2 tulang ataupun lebih. Hubungan antar tulang bisa 2 ataupun lebih. Apa sih Pak contohnya kira-kira? Ini dia. Misalnya nih pada tangan kamu nih. Nih tulang. Pada joras-joras jarimu. Ya, di sini ada tulang. Jadi hubungan antar tulang membentuk yang namanya sendi. Kepala bisa berputar, bisa ke sana. Kenapa? Ada sendi. Jadi hubungan antar tulang-tulang ini membentuk yang namanya sendi. Kalau begitu Pak, ada berapa macam sendi Pak? Yang kita tahu. Jadi sendi itu bisa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama namanya sinartosis.
sinartrosis, atau dalam bahasa IPA disebut dengan nama sendi mati. Sendi mati. Apa sih maksudnya sinartrosis? Nah, jadi ada sinartrosis, kemudian ada namanya ampiartrosis, dan ada lagi namanya diartrosis. Kalau disingkat jadinya SAD. SAD. Sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Jadi kalau misalnya temanmu bertanya sambil gurau-gurau, coba sebutkan 3 jenis sendi. Kamu ingat aja, oh, sad. I'm sad. Aku sedih. But I'm happy. I know the answer. Sad. Sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Apa itu Pak? Kita uraikan satu persatu. Sinartrosis atau sendi mati. Nah, jadi apa tuh sendi mati? Jadi udah kita uraikan sedikit. Sendi mati adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Apa sih Pak contohnya? Nah, contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Nah, benar sekali. Contohnya nih, tulang-tulang penyusun dalam tengkorak kepala nih. Ya, tulang-tulang penyusun pada tengkorak kepala ini. Nggak bisa dibuat gerakan, nggak bisa. Tapi ada tulang-tulangnya ada, cuma nggak bisa kita buat untuk bergerak. Nah, itu disebut dengan nama sendi mati. Di mana sendi mati ini terbagi dua, ada yang kita sebut dengan nama sinifibrosis, dan ada lagi yang disebut dengan nama sikondrosis. Oke. Baik anak-anak semua, berikutnya kita akan menyambung kembali ya. Tadi kita sudah membahas sinartrosis atau sendi mati. Yang kedua kita akan bahas ampiartrosis. Ampiartrosis itu kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan nama sendi kaku. Nah, sendi kaku. Apa sih maksudnya sendi kaku? Sendi kaku itu adalah sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Nah, jadi bukan nggak ada gerakan. Kalau tadi yang mati memang nggak ada gerakan sama sekali. Kalau ini sendi kaku ada gerakannya walaupun sedikit. Contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, tuh benar tuh. Misalnya nih, antara tulang betis dan tulang kering. Tulang betis dan tulang kering. Oh iya. Dekat. Ya, sama-sama ada tulangnya, tapi gerakannya nggak bisa kita buat dengan nyaman. Jadi gerakannya ada tapi sedikit. Kira-kira anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lain? Nah, ya, coba tuh dipikirkan. Ya, coba dipikirkan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan nama diartrosis atau sendi gerak. Ini dia nih sendi gerak. Namanya sih sendi gerak. Jadi sendi gerak adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Jadi diartrosis itu sendi gerak. Artinya sendi yang lebih bebas. Kenapa bisa? Ada contohnya tadi. Ya. Pada tangan kita nih, ya, tulang-tulang ini bisa bergerak dengan bebas, ruas-ruas jari bisa bergerak dengan bebas. Itu semua karena pada kedua ujung tulang terbentuk rongga sendi yang berisi minyak sendi, atau disebut juga dengan nama cairan sinovial. Baik anak, sekarang anak-anak lihat pada tampilan. Di sini Bapak tampilkan ada tabel 1, yaitu penyusun sendi gerak atau penyusun sendi gerak. Ternyata ada 4. Ada 4 penyusun sendi gerak. Bisa anak baca. 1, kapsula sendi. Yang kedua, ligamen. Yang ketiga, tulang rawan hialin. Yang keempat adalah cairan sinovial. Di sini sudah ada penjelasannya, ya. Sudah lengkap dengan penjelasannya. Dia apa itu kapsula sendi? Yaitu lapisan berserabut yang melapisi sendi dan di dalamnya terdapat rongga. Apa itu ligamen? Jaringan ikat yang menghubungkan dua tulang yang membentuk sendi. Tulang rawan hialin yaitu jaringan tulang yang terdapat di ujung tulang dan berguna melindungi tulang dari benturan.
Sedangkan yang keempat, cairan sinovial, yaitu cairan pelumas persendian yang dihasilkan oleh membran sinovial. Baik anak-anak, nah kita perhatikan lagi. Sekarang kita lihat ada macam-macam sendi gerak. Ya, macam-macam sendi gerak. Ada berapa macam sih sendi geraknya? Nih ya, macam-macam sendi gerak. Lihat. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru. Sendi peluru. Apa itu sendi peluru? Yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Segala arah. Apa sih contohnya? Ini misalnya hubungan antara tulang panggul dan tulang paha. Ini bisa, ya, jadi bisa banyak arah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sendi engsel. Itu nomor 2-nya sendi engsel. Apa tuh sendi engsel? Memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, yaitu sendi pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang hasta. Nah, berikutnya yang ketiga ada sendi pelana, yaitu gerakan yang terjadinya gerakan dua arah. Nah, contohnya tulang-tulang ibu jari tangan dengan tulang telapak tangan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nama sendi putar, yaitu yang terjadinya gerakan berputar atau rotasi. Misalnya hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. Nah, tulang atlas, tengkorak dan atlas. Bisa muter-muter. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nama sendi geser, yaitu yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser atau bisa bergeser ya. Misalnya nih, hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Baik, berikutnya kita akan menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu otot. Otot. Apa itu otot? Karena anak pasti sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot mengalami pemendekan, pengerutan. Pada saat berelaksasi, otot akan mengendur dan kembali ke ukuran semula. Contohnya nih, begitu begini, kontraksi dia naik ini ya. Tapi kalau Bapak enggak, ini contoh aja, berkontraksi itu, begitu direlaksasi, kendor lagi dia. Kontraksi, relaksasi, begitulah seterusnya. Selanjutnya, otot ini berdasarkan struktur dan jenis kita bagi jadi 3. Ada yang disebut dengan nama otot polos, ada yang disebut dengan nama otot lurik, dan ada juga yang disebut dengan nama otot jantung. Ya, berikutnya Bapak tampilkan tabel macam-macam otot berdasarkan struktur dan jenisnya. Nah, ini perbedaannya. Apa sih beda otot polos dan otot lurik dan otot jantung? Jadi ada 9 hal yang diteliti, maka terdapatlah masing-masing 9 juga perbedaannya. Contohnya saja nih, bentuk sel misalnya, bentuk sel. Pada perbedaan bentuk sel, kalau otot polos berbentuk gelendong, memanjang dan ujungnya runcing. Sedangkan pada otot lurik, contohnya memanjang, silindris dan ujungnya tumpul atau serabut. Sedangkan pada otot jantung memanjang, silindris serta serabut selnya bercabang dan menyatu. Itu contoh. Yang lainnya silakan anak-anak baca sendiri dan perhatikan sendiri. Berikutnya anak-anak kita perhatikan lagi bagaimana cara kerja otot ya, bagaimana cara kerja otot rangka. Tadi sudah Bapak singgung mengenai masalah ada istilah namanya kontraksi. Kontraksi. Pada saat kontraksi ototnya memendek, mengeras, sedang tengahnya menggembung. Sedangkan saat relaksasi ototnya mengendur dan memanjang. Kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Nah, begitulah seterusnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot itu dibedakan menjadi 2. Ada yang kita sebut dengan nama otot sinergis, itu yang pertama. Namanya sinergis. Sinergis itu artinya saling bekerja sama.
Ya, itu yang pertama. Ada yang disebut dengan nama otot sinergis. Maksudnya apa? Apa yang bekerja sama? Jadi otot-otot tersebut kontraksinya sama relaksasinya sama-sama. Nah, misalnya apa? Misalnya coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ah, itu benar tuh jawabnya. Yang pertama, misalnya nih sesama tulang rusuk. Sesama tulang rusuk. Pada saat kita menarik nafas, tuh tulang-tulangnya bekerja sama. Itu kita sebut dengan nama otot sinergis. Nah, jadi bekerja sama. Yang berikutnya ada yang namanya otot pronator. Yang mengakibatkan yang namanya gerak-gerak pronasi. Ada namanya otot-otot pronator yang mengakibatkan namanya gerak pronasi. Atau menelungkupkan telapak tangan. Telungkupkan telapak tangan. Namanya otot pronator. Telungkup, lawannya telentang. Nah, telentang ini kita sebut dengan nama otot-otot supinator yang mengakibatkan gerak namanya gerak supinasi. Jadi ini namanya gerak supinasi. Supinasi, pronasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Nah, begitu. Nah, yang kedua tadi kita sudah bahas sinergis. Jadi lawannya sinergis itu yang kedua, antagonis. Jadi kalau ada dalam sinetron atau dalam film, kita kenal namanya peran antagonis. Peran antagonis itu biasa musuhnya, penjahatnya. Kalau sinergis itu starringnya, hero-nya, anak mudanya. Gitu ya. Jadi apa itu antagonis? Itu otot yang bekerja secara berlawanan. Jadi berlawanan nih. Nah, ini berlawanan. Itu namanya antagonis. Apabila otot yang berkontraksi, otot lainnya relaksasi. Nah, jadi di saat yang satu otot kontraksi, otot yang lain pada saat itu juga sekaligus berrelaksasi. Kira-kira apa ya contohnya tuh? Jadi sekaligus dua. Kontraksi ya, relaksasi pun iya. Nah, contohnya pada otot bicep dan otot tricep. Bicep, B berarti 2, tricep berarti 3. Otot bicep, kenapa disebut begitu ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kita lanjut. Otot bicep, otot yang memiliki dua ujung tendon. Hubungan antara tulang dan otot dan terletak di lengan atas bagian depan. Ini dari itu disebut dengan nama otot bicep. Otot bicep. Sedangkan otot tricep adalah otot yang memiliki 3 ujung tendon dan terletak di lengan atas bagian belakang. Nah, ini sedangkan tricep ini terletak pada bagian belakang. Itu dia. Otot bicep dan tricep dapat menimbulkan dua gerakan. Jadi bisa dua gerakan sekaligus. Yang pertama gerakan fleksi atau mengangkat lengan bawah terjadi karena otot bicepnya berkontraksi, sedangkan otot tricepnya berelaksasi. Jadi pada saat mengangkat yang atas ini kontraksi, tapi yang bawah justrunya tenang, relaksasi. Kemudian ada namanya gerak ekstensi atau menurunkan lengan bawah. Maka kebalikannya, otot bicepnya berrelaksasi dan otot tricepnya berkontraksi. Jadi ada fleksi, ada ekstensi. Baik anak-anakku semua, demikianlah tadi paparan materi yang sudah kita sampaikan, yang sudah Bapak sampaikan berkaitan masalah sendi dan otot. Semoga anak-anak bisa mengambil suatu catatan atau suatu kesimpulan dari paparan tadi. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting, dan juga anak-anak bisa melihat di kelas Google. Di situ juga ada paparan materi yang Bapak unggah di sana, jadi bisa anak-anak melihatnya di sana juga. Selanjutnya untuk terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak harap kalian akan mengerjakan tugas ini. Tugas ini adanya di kelas Google Classroom kita.
yang itu di kelas 81 dan 82. Jadi Bapak harap tugas dikerjakan ya, dikerjakan dengan penuh semangat dan dikumpulkan secara online juga. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, be safe, and stay at home. Sama-sama kita berdoa, semoga kita kembali bisa bertemu secara normal, bertatap muka bersama kalian dalam waktu-waktu yang lebih cepat. Kita harapkan bersama-sama. Amin, amin ya robbal alamin.